Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, Ketuhanan Yang Maha Esa akan memaparkan, menjelaskan tentang kasus amuk massa di Tanjung Balai, vihara dan kelenteng dibakar. Kerusuhan massa terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari 30 bulan 7. 9 rumah ibadah dibakar atau dirusak oleh ratusan orang yang mengamuk. Menurut saksi mata, Yan Merpaung, 42 tahun, sedikitnya 3 vihara dan 6 kelenteng yang dibakar massa di Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Peristiwa ini terjadi antara pukul 1 sampai 3 dini hari tadi. Massa berhasil dibubarkan polisi sekitar pukul 4. Yan mengatakan insiden ini bermula dari protes seorang warga terhadap sebuah masjid di Jalan Karya. Wanita yang tinggal di seberang masjid itu mengeluhkan suara azan maghrib yang berkumandang. Atas insiden itu, warga terutama jemaah masjid ramai-ramai mendatangi rumah wanita itu. Hampir saja massa membakar rumah wanita itu. Kemudian polisi datang, kata Yan. Polisi akhirnya mengamankan wanita itu dan suaminya dari amuk massa. Warga menurut Yan sempat membubarkan diri, namun entah komando dari siapa, massa kemudian bergerak ke kelenteng di belakang masjid di Jalan Juanda. Kelenteng itu menjadi sasaran pelemparan batu. Beberapa vihara dan kelenteng yang terpaut hanya beberapa kilometer kemudian menjadi sasaran amuk massa. Mobil-mobil di sekitar vihara digulingkan dan dibakar. Di antaranya adalah 2 vihara terbesar di Tanjung Balai. Menurut Yan, gerombolan massa terjadi dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Pasalnya, vihara dan kelenteng itu terbakar di waktu yang hampir bersamaan. Konsentrasi massa baru bubar sekitar jam 4 dini hari. Pembakaran terjadi antara pukul 21 sampai 3. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian hingga saat ini. Tidak diketahui juga apakah ada korban dalam peristiwa tersebut. Dari kasus yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan pertanyaan. Yang pertama adalah, apa dampak dari kejadian insiden pembakaran vihara dan kelenteng oleh masyarakat Tanjung Balai? Dan yang kedua, apa kerugian yang didapat setelah insiden pembakaran vihara dan kelenteng oleh masyarakat Tanjung Balai? Dari rumusan pertanyaan di atas, berikut merupakan paparan penyelesaiannya. Dampak dari kasus amuk massa di Tanjung Balai, vihara dan kelenteng dibakar adalah antara lain munculnya rasa kecurigaan pada ras, keyakinan atau agama tertentu, memecah belah persatuan negara, menimbulkan diskriminasi pada suatu golongan tidak bersalah. Kemudian kerugian dari kasus amuk massa di Tanjung Balai, vihara dan kelenteng dibakar dapat mengakibatkan kerugian besar, salah satunya kehilangan nyawa manusia. Kerugian besar lainnya yaitu kerugian harta benda dan juga kerugian kehilangan data perusahaan. Namun terorisme merupakan risiko dari tidak dapat dihindari bila terjadi. Semakin berkembangnya era digitalisasi, semakin banyak pula kelompok-kelompok masyarakat dengan perilaku menyimpang. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus saling menghormati. Dan salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari kasus tersebut yaitu dengan cara menggunakan speaker masjid dengan volume yang rendah. Berikut adalah pemaparan kasus amuk massa di Tanjung Balai, vihara dan kelenteng dibakar dari kelompok kami, kelompok 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.